Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil ibadi wal islam. Wallazi farrada sholata wa zakata wa haji wa siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak-bapak para pengurus masjid Al-Marzukin, seterusnya yang saya hormati dan kita banggakan, alhamdulillah hadir bersama kita rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari Biker Subuhan. Alhamdulillah hadir bersama kita. Seterusnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Marzukin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada subuh Ahad yang penuh barokah ini kita masih dapat melaksanakan satu ibadah, yakni sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah Allah masih memberikan sisa-sisa umur kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan subuh berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh ini suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Saya di subuh ini diundang di Masjid ini maksudnya supaya mengingatkan Bapak Ibu nama masjid ini, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Marzukin. Alhamdulillah saya juga bisa dipertemukan dengan saudara-saudara saya, rekan-rekan saya dari Biker Subuhan. Ini sangat luar biasa ini Pak, ya. Mereka subuh berkeliling untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, apa perlu kenalan lagi Bu? Perlu Bu? Perlu ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka sedikit saya perkenalkan Pak. Nama saya tadi sudah disebutkan, Amrizal. Pekerjaan sehari-hari Pak, alhamdulillah saya bekerja di kantor Bupati Rokan Hulu di bagian Kesra. Kemudian juga saya sebagai pengurus Masjid Agung Islamic Center
Rokan Hulu, Bapak Ibu nanti kalau ke Islamic Center bisa hubungi saya, karena saya bagian pelayanan, informasi, dan pemandu. Jadi setiap tamu yang masuk ke Islamic Center itu mereka pasti bertemu dengan saya, Pak. Jadi saya orang Rohul, Rokan Hulu, terkenal dengan Islamic Centernya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada subuh ini kajian subuh kita adalah 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan pesan. Dan walaupun pada hakikatnya pesan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hakikatnya pesan ini untuk disampaikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, lakukan apa yang hendak engkau lakukan di dunia ini. Fa innaka mayyitun, tapi ingat sesungguhnya engkau pasti akan mati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang mati ini, semua kita pasti akan mati. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, siapapun orangnya. Lalu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mautun babun. Kematian adalah suatu pintu yang semua kalian pasti akan masuk ke dalam pintu yang disebut kematian. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang ulama besar Imam Al-Ghazali, beliau pernah menyebutkan Bapak Ibu dan bahkan bertanya kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, tahukah kalian apa sesungguhnya yang paling dekat pada diri manusia? Lain menjawab, Pak, yang paling doke waku adalah biniku atau peyo. Lain yang menjawab, Bapak Ibu, yang paling dekat dengan saya adalah anak saya. Kata Imam Al-Ghazali, semua yang kalian katakan itu adalah benar, tapi bukan itu yang saya maksud. Sesungguhnya yang saya maksud adalah yang paling dekat pada diri manusia adalah kematian yang kamu tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Kematian bukanlah terletak kepada sehat atau sakit. Kematian bukanlah tergantung tua atau muda. Tetapi Bapak Ibu, kematian ini tergantung kepada ajal. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap manusia punya ajal. Apabila ajal telah sampai, sedetik pun tak bisa diundurkan, sedetik pun tak bisa dipercepat. Itu kalau ajal sudah sampai, Pak. Maka sebelum ajal datang menjemput, perbanyaklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, alhamdulillah, hadir rekan-rekan kita, Pak, dari Bikir Subuhan ini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Subuh mereka berkeliling di Pekanbaru ini, Pak. Ini sangat luar biasa. Umur kita belum tentu, Bapak Ibu. Bu, oh Bu, Ibu mau dengar lagu nggak? Lagu lama atau lagu baru? Kalau lagu lama saya sudah lupa, Pak. Lagu baru,
Belum hafal. Apa kata lagu itu? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, dia kan pasti padam sendiri. Jadi hidup ini Bapak Ibu tak ada ubahnya seperti lampu dinding. Apabila minyaknya kering, pasti akan padam sendiri. Itu dulu Pak. Dulu ada lampu dinding, sekarang nggak ada lagi karena sudah PLN dah masuk ini. Ini Bapak Ibu. Dulu di pasir itu Pak dulu. Saya sekampung dengan Pak Asnan ini, dekat rumah dengan beliau. Saya tinggal di desa Bobo Salam Pak. Nah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Oleh sebab itu sebelum ajal datang menjemput, perbanyaklah ibadah kita kepada Allah. Maka yang paling dekat pada diri manusia itu apa? Kematian. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat pada diri manusia, kematian, yang kalian tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Sebelum kematian itu datang Bapak Ibu, perbanyaklah ibadah kita kepada Allah. Karena kalau kita sudah meninggal Bapak Ibu, tak ada lagi amal yang bisa menolong kita Bu. Kita meninggal dunia Bapak Ibu. Setelah kita meninggal dunia, kita dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid, disolatkan. Bu, Bu. Ibu kalau sholat di masjid, mana mau di belakang imam atau di depan imam? Belakang imam Bu ya. Kalau di depan imam, ibu-ibu sudah dapat gelar almarhumah. Jangan seperti kejadian Bapak Ibu di tempat saya. Seumur-umur hidup nggak pernah ke masjid Pak. Sekali masuk masjid langsung di depan imam. Nah, berarti sudah meninggal ini Pak. Dan meninggal baru masuk masjid. Setelah disolatkan, lalu Bapak Ibu dipikullah dalam keranda dibawa orang, pikul, bawalah ke pemakaman. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah jasad seorang diri. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tiada terperi. Selesai tanah. Tidak ada yang hafal ibu-ibu ini. Tapi kalau lagu dangdut ini banyak yang hafal ini. Terpaksa aku pergi jauh darimu. Nah, itu banyak yang hafal Pak. Tapi kalau lagu ini tidak ada. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah jasad seorang diri. Tinggallah Bapak Ibu jasad seorang diri di dalam kubur. 7 langkah orang melangkah meninggalkan kubur. Lalu Bapak Ibu datanglah malaikat mungkar dan nangkir bertanya kepada kita, Ma Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma imamuka? Ma kiblatuka? Ma kitabuka? Semua ditanya Pak. Kalau kita tidak punya amal ibadah, tak ada yang bisa menjawabnya. Tapi jikalau kita punya amal ibadahlah Bapak Ibu yang menjawabnya. Maka dalam lagu itu disebutkan Pak, tak ada lagi gunanya harta, kawal karib, sanak saudara, jikalau ada, itulah yang membela kita. Inilah Pak. Makanya subuh ini kita berbuat amal ibadah. Subuh ini kita sholat subuh berjamaah. Ini adalah untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu yang pertama, pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Lakukan apa yang hendak kamu lakukan ya Muhammad, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, engkau pasti akan mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah engkau ya Muhammad, fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan balasan dari amal ibadah yang engkau lakukan. Sebesar biji bayam sekalipun amal ibadah kita tetap diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa nih Pak. Rekan-rekan kita dari BKR ini Pak, ini mereka ini tidak satu tempat, rumah berjauhan, mereka berkumpul di suatu titik, lalu mereka Bapak Ibu bersama-sama menuju ke masjid ini. Ini kan suatu amal ibadah ini Pak. Padahal di subuh ini Bapak Ibu enaknya kita tidur, apalagi kata orang subuh Ahad ini, ya, malam Ahad malam yang panjang, itu kata orang. Padahal Bapak Ibu setahu saya malamnya tetap sama Pak. Malam-malam lain itu sama dengan malam Ahad ini sama Bapak Ibu. Tapi itu kata anak muda, katanya malam ini malam panjang. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, di malam ini, di subuh Ahad yang penuh barokah ini, kita bisa beribadah kepada Allah. Karena setiap ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu, Allah pasti akan memberikan balasan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, pesan malaikat Jibril alaihissalam adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintailah apa yang hendak kalian cintai di dunia ini. Fa innaka mayyitun fa innaka mufarriquhu. Sesungguhnya apa yang engkau cintai, engkau pasti akan berpisah dengannya. Kita cinta dengan pangkat dan jabatan, suatu saat pangkat dan jabatan kita pasti berpisah dengannya. Kita cinta dengan keluarga kita, suatu saat kita berpisah dengan keluarga kita. Kita cinta dengan harta, suatu saat harta akan berpisah dengan kita. Inilah Bapak Ibu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari kata Allah, tidak akan berguna harta dan anak. Satu hari tidak akan berguna harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang berguna pada saat itu adalah hati yang bersih, amal ibadah yang banyak. Itulah Bapak Ibu yang akan berguna nantinya. Jadi oleh sebab itu perbanyak amal ibadah kita. Jikalau kita punya harta, infakkan harta kita di jalan Allah. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang engkau sumbangkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, maka itu adalah untukmu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, silakan kita cinta dengan pangkat dan jabatan. Silakan kita cinta dengan anak. Silakan kita cinta dengan harta. Tapi ingat, fa innaka mufarriquhu, kita pasti berpisah dengan apa yang kita cintai itu. Oleh karenanya Bapak Ibu, sebelum kita berpisah dengan apa yang kita cintai itu, manfaatkanlah sebagai fasilitas dalam hidup dan kehidupan kita. Misalnya harta,
Kita manfaatkan harta itu di jalan Allah. Karena harta Bapak Ibu titipan dari Allah. Suatu saat Bapak Ibu harta tidak akan bermanfaat lagi. Harta tidak akan bisa menolong kita jikalau harta tidak kita infak dan tidak kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bak kata sebuah pantun Bapak Ibu. Apa kata pantunnya? Kain pasan di bawah mandi, sudah mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta yang banyak dibagi-bagikan orang. Abih rotunun banyak Pak dibagikan orang. Harta kita yang tinggal dibagi-bagikan oleh anak keluarga, yang kadang-kadang Bapak Ibu anak keluarga itu berkelahi. Kalau bahasa pasi mempucokak kan rotu busaku Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, manfaatkan harta di jalan Allah, perbanyak infak dan sedekah. Bu, Bu, Ibu kalau berinfak dan bersedekah ini mau banyak ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Mana Bu? Mana mau banyak ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas? Banyak, yang penting ikhlas. Terbalik Pak Ustadz, sengaja saya balik Pak supaya banyak. Iko Pak kadang-kadang biarlah skoci yang penting ikhlas daripada banyak ikhlas. Skoci torih Pak impaknya. Ya. Ini enggak. Biarlah banyak yang penting ikhlas daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatan sab'an sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebiji padi yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Tiap tangkai tumbuh 100 biji, 700 kali lipat ganda. Allah berikan balasan kepada orang yang berinfak dan berwakaf. Berinfak kita Bapak Ibu 1000, Allah ganti 700.000. Karena ini perumpamaannya Pak. Berinfak kita subuh ini 5.000 dikali 700.000. Luar biasa ini Bapak Ibu. Itulah balasan yang diberikan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kepada siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Nah oleh karenanya Bapak Ibu, ya, inilah 3 pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dapat kita amalkan dalam konteks hidup dan kehidupan kita di alam dunia yang sangat fana ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita perhatikan zaman sekarang ini Pak, kita yang hidup di akhir-akhir zaman ini, maka apa yang dikhawatirkan Rasulullah di akhir zaman itu pun Bapak Ibu sudah terjadi di zaman sekarang ini. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu? Kata Rasulullah, sayati 'alanna zamanun ala ummati. Akan datang nanti suatu zaman pada umatku, la yabqa minal Islam illa ismun. Islam ada tapi cuma tinggal nama. Banyak kini Pak. Islam ada tapi cuma tinggal nama. Agama apa? Islam. Tapi perbuatan tak sesuai lagi dengan Islam.
Kadang-kadang namanya Muhammad mukmin, tapi kerjanya nyolong ayam. Nggak sesuai Pak, nama dengan perbuatan. Islam ada, tapi cuma tinggal nama. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah di akhir zaman. Yang kedua apa? La yabqa minal Qur'an illa ismun. Di akhir zaman nanti Al-Quran ada, tapi hanya tinggal tulisan. Minat orang tuh baca Quran semakin hari semakin berkurang. Ini Bapak Ibu, coba kita lihat Pak. Kalau adalah musabaqah tilawatil Quran, baik tingkat kecamatan, ya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu yang menang tuh orang itu aja Pak. Yang menang orang yang menang tahun kemarin juga itu Pak. Ya. Tidak ada regenerasi Bapak Ibu, tidak ada generasi penerus. Al-Quran ada, tapi hanya tinggal tulisan. Minat orang untuk baca Quran semakin hari semakin berkurang. Coba tengok Pak, di mana-mana masjid di Riau ini Pak, yang ngaji di masjid itu kaset-kaset Pak. Sehingga nanti Bapak Ibu yang masuk surga itu kaset, bukan orangnya. Dulu kita ingat Pak, tahun 70, 80, yang ngaji di masjid itu kita langsung Pak. Sebelum 10 menit sebelum maghrib ngaji langsung, orangnya langsung Pak. Sekarang tinggal mutar kaset aja. Ya, ini Bapak Ibu, tinggal mutar di HP saja. Ini Bapak Ibu. Al-Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan. Minat orang tuh baca Quran semakin hari semakin berkurang. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikhawatirkan Nabi di akhir zaman apa? Ini pun sudah terjadi nih Pak. Masajiduhum amiratun wa hiya qarabun minal huda. Di akhir zaman nanti masjid banyak tapi kosong dari hidayah. Minat orang tuh ke masjid semakin hari semakin berkurang. Coba lihat Pak, subuh ini. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, minat orang untuk ke masjid semakin hari semakin berkurang Pak. Riau ini Bapak Ibu termasuk masjid yang terbanyak. Saya tahu Pak, karena saya sudah keliling juga ceramah Pak di Riau ini Pak. Ke Rokan Hilir, ke Bengkalis, ke Rengat, Tembilahan, Siak. Saya tahu Pak, masjid banyak, tapi kosong dari hidayah. Masjid tak ada obatnya seperti cendawan yang tumbuh disirami hujan. Banyak, tapi kosong dari hidayah. Minat orang untuk ke masjid semakin hari semakin berkurang. Coba kita lihat Pak, di mana-mana masjid. Kadang-kadang Pak subuh, yang azan imamnya, yang ikamat imamnya, yang imamnya, nulai orang datang Pak dong. Ya. Sehingga nasib masjid sama sekarang ini apa Pak? Masjidnya godang, lampunya torang, tikala tomontang, kuranglah obang, tapi lo yang inulai yang datang. Iku nasib masjid zaman kini Pak. Masjidnya godang, maksudnya masjidnya besar. Tikala tu bontang, tengok Pak, mantap karpet kita. Lampu lah torang, tikala tu bontang, kuranglah obang, tapi longang, maksudnya sepi, tidak ada yang datang. Syukur Pak di masjid kita yang mulia ini. Tadi malam saya Pak datang terlambat, masbuk sholat isya, tapi Bapak tidak kenal dengan saya. Saya pakai baju kaos, duduk di belakang. Ramai Pak, alhamdulillah ramai. Isya tadi malam ramai di sini. Ya, ramai. Anak-anak juga ramai, saya tengok. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nasib masjid di akhir zaman ini. Syukur Bapak Ibu ada rekan-rekan kita dari Bikir subuhan ini. Ya. Kalau di Pasir ada namanya Pak GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Mulai subuh Jumat
subuh Sabtu, subuh Ahad. Itu Pak, kalau subuh Ahad itu Pak, kalau di pasir tuh tumpah ruah. Kalau masjid sebesar ini nggak muat ini Pak, nggak muat. Ibu-ibunya, mukinanya seragam semua. Nah, sekali-kali pikir coba datang ke pasir besok. Subuh Ahadnya, subuh Ahad. Besok kontak saya. Subuh ini di mana Pak Ustadz? Tengok luar biasa nanti Pak. Bapak-bapaknya pakai jubah semua, jubahnya pun seragam. Ya setiap subuh Ahad. Luar biasa Pak. Kalau di pasir Pengarayan itu luar biasa. Ya, ramai soal subuhnya Bu. Karena ini yang kita khawatirkan Pak. Masjid banyak tapi kosong dari hidayah. Orang yang beriman sesungguhnya, orang yang apabila masuk masjid hatinya tenang Pak. Seperti ikan dalam air. Tapi orang yang kurang iman, apabila masuk masjid hatinya seperti burung dalam sangkar. Melonjak-lonjak mencari lubang tempat keluar. Ini pernah ini Pak terjadi Pak. Zaman Nabi. Ada orang yang anaknya sakit-sakitan. Bawa berobat ke sana kemari tak sembuh-sembuh. Bawa ke dokter tak sehat, bawa ke dukun kampung tak sembuh. Akhirnya Pak, dibuatnya lah niat yang nggak masuk akal. Apa niatnya Pak? Selamat abang sehat nak kan kuage induk setan makan. Itulah niatnya. Ringkas cerita anaknya sehat. Setelah anaknya sehat, aku mano maye niatnya Pak. Maye niatnya kok kemana? Ya, selamat abang sehat nak kan kuage induk setan makan. Hari semati mencari induk setan Pak. Kutanya kurang kampung tadi. Orang kampung tahu kalian enggak di mana induk setan? Jangankan induknya anak pun nafsu dia. Akhirnya apa Bapak Ibu? Pergilah ke rumah Nabi, ya Muhammad, mohon maaf, aku udah berdosa nih salah buat. Apa namanya? Anakku sakit dulu, berobat ke sana kemari tak sembuh-sembuh. Akhirnya aku berniat, selamat engkau sehat nak, kan kuage induk setan makan. Sekarang ya Rasulullah, kemana aku mencari induk setan? Kata Nabi, kalau itu yang kan bang cari, banyak di kampung awakku. Di mana? Pergilah engkau nanti ke masjid. Coba kau tengok orang yang paling belakang datangnya. Kemudian dia pula yang cepat pulangnya. Duduknya pun di dekat pintu. Bawalah orang itu makan ke rumahmu. Itulah dia induknya setan. Jadi yang belakangan datang tadi jangan coba-coba cepat pulang. Apalagi yang duduk-duduk dekat pintu. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sampai Pak. Waktu suruh dah lewat 1 menit. Jam 5 lewat 51. Sekarang udah 53. Saya rasa Bapak Ibu, ini ya yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya Bapak Ibu saya ingin berlama-lama ya. Tapi insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, mari kita patri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wassurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa ahribna minad dunya ma'al iman wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan pada subuh Ahad yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan 2 buah pantun. Mau dengar pantun, Bu? Bapak-bapak mau dengar pantun? Pantun ini Pak selalu Bapak dengar. Ini pantun anak SD. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Boleh, Bu? Kalau enggak boleh, boleh kali ibu-ibu ini. Ya.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kuranglah panjang, bolehlah diundang sekali lagi. Pantun yang kedua, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada ceramah saya yang salah, janganlah dilaporkan kepada polisi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dan maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.